Cukup teman-teman. Ya, terkait penanganan perkara atau lebih spesifiknya kegiatan upaya paksa berupa penahanan yaitu terhadap para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau yang sering disebut atau disingkat dengan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, adapun para tersangkanya yang pertama adalah inisial SH, yang bersangkutan adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, HY, yang bersangkutan adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian, setelah jabatan itu, yang bersangkutan menjabat atau diangkat menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. Yang ketiga, WP, selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir, DA, selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2020 sampai dengan Juli 2024, yang kemudian diangkat atau menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. KPK melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Sementara untuk 4 tersangka lainnya, hari ini belum dilakukan penahanan. Kemudian konstruksi perkaranya saya sebutkan sebagai berikut, ya. Rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA adalah izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA pada jabatan tertentu, artinya beberapa pejabat tadi, kemudian jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA di Indonesia. Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki dokumen pengesahan RPTKA. Kemudian pengurusan pengesahan RPTKA dilakukan di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal atau Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan.
di mana dalam proses pengajuan RPTKA akan diterbitkan dua dokumen, yaitu yang pertama hasil penilaian kelayakan atau HPK, dan yang kedua adalah pengesahan RPTKA itu sendiri. Pengajuan kedua dokumen tersebut dilakukan secara online oleh pemohon. Pemohon ini bisa perusahaan atau agen yang terdaftar di Kemenaker dan diberikan kewenangan untuk mengurus RPTKA. Atas permohonan tersebut dilakukan verifikasi secara berjenjang pada Dirjen Bina Penta dan PKK. Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kementerian Tenaga Kerja melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon. Pemohon itu yaitu agen dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar tadi. Bahwa tersangka SH, kemudian WP, HY, DA, dan 4 tersangka yang lainnya meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan. Adapun permintaan uang dilakukan dengan modus yang pertama, dalam proses permohonan RPTKA secara online oleh pemohon hanya memberitahukan kekurangan berkas melalui WhatsApp kepada pihak pemohon yang sudah pernah menyerahkan sejumlah uang pada pengajuan sebelumnya, atau pemohon yang menjanjikan akan menyerahkan uang setelah RPTKA selesai diterbitkan. Sedangkan bagi pemohon yang tidak memberikan uang, tidak diberitahu kekurangan berkasnya, tidak diproses, atau diulur-ulur waktu penyelesaiannya.